Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi dalam Tuhan, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada warga Jemaat GITJ Ketanen yang memberi kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan dalam acara pertama ibadah dan perayaan Natal 2023, terlebih memperingati 10 tahun GITJ Ketanen menjadi GITJ yang dewasa. Terkait dengan ini, saya perlu cerita sedikit ya terkait dengan Jemaat Ketanen. Saya tadi berusaha bertanya untuk mencocokkan apa yang ada di pikiran saya betul atau tidak, tetapi rupanya yang saya tanya lupa juga, gitu kan? Maksud saya, Jemaat GITJ Ketanen itu meminta kepada saya untuk melayani, membantu dalam pelayanan. Jadi kalau tadi panitia Natal dan panitia ulang tahun GITJ Ketanen ke-10 mengatakan bahwa kurang lebih ada 5 pelayan yang terlibat di dalam pelayanan di GITJ Ketanen. Salah satunya adalah saya, yang secara resmi diminta untuk mengampu Jemaat GITJ Ketanen ini sebagai jemaat kelompok yang pada waktu itu sampai saya miritus itu melayani di GITJ Tegalharjo. GITJ Ketanen meminta pelayanan saya itu kurang lebih di antara tahun 94. Ya, tahun 94. Nah, ini bapak-bapak yang terkait dengan permintaan pelayanan itu sudah kondur semua wonten ing ngarsanipun Gusti. Jadi sudah tidak ada lagi yang saya tanya. Karena semua sudah katimbalan dening Gusti. Jadi untuk saksi utama sudah enggak ada. Ya, jadi saya tadi bertanya kepada salah seorang warga, bapak-bapak, tapi itu adalah generasi penerus, jadi wajar kalau lupa. Ya kurang lebih sekitar tahun 94, berarti kalau sampai tahun 2000, karena dewasa tahun 2013. Yang saat ini tepat 10 tahun. Kemudian setelah dewasa itu saya diminta menjadi tenaga konsulen untuk mempersiapkan seorang hamba Tuhan yang tidak hanya sekali, lebih dari 1 kali ya, dan mengalami kegagalan. Akhirnya adalah Bapak Pendeta Eko Puji Lestari STH ini. Itu yang terakhir saya tanya tadi untuk mencocokkan juga Pak Pendeta Eko Puji Lestari itu ditahbiskan menjadi pendeta itu sekitar tahun 2020. Dengan demikian kalau 94 sampai 2020 saya purna tugas dari Ketanen, terkait sudah punya pendeta saya harus berhenti melayani di tempat ini. Nah, maka terhitung kalau tidak salah hitungan saya, yaitu 2020 dikurangi 1994, ya setidak-tidaknya kurang lebih itu 26 tahun saya melayani di GITJ Ketanen. Ini hanya mengingat supaya bapak-bapak atau bapak ibu sekalian ingat, oh ternyata maka benar kalau saat ini yang dipanggil untuk melayani salah satu pelayan
yang selama ini membina jemaat GTJ Ketanen ini. Nah, sekira itu yang sepintas perlu kami sampaikan terkait dengan pendewasaan jemaat GTJ Ketanen yang sudah 10 tahun. Saya mengucapkan selamat tentunya kepada jemaat GTJ Ketanen yang sudah 10 tahun untuk menjadi jemaat mandiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama di acara yang indah ini sesuai dengan panitia kehendaki, yaitu dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Bisa ditayangkan supaya bisa dilihat atau dibaca oleh jemaat. Bapak Ibu, harapan kami bisa sampai ke belakang, bisa dibaca. Saya akan membantu Bapak Ibu sekalian membacakannya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang telah mendengarkannya. Lebih bahagia kalau saudara bersama-sama setelah merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama, dan sepulang kita ke rumah dan kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa mohon penyertaan Tuhan. Bapa kami di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang kekal, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan pujian dan syukur. Di dalam acara yang sangat berbahagia ini, yang mana jemaat-Mu GTJ Ketanen, Engkau perkenankan memperingati hari kelahiran-Mu, dan juga jemaat-Mu GTJ Ketanen bersama-sama boleh berulang tahun yang ke-10 sejak jemaat ini menjadi jemaat yang dewasa. Engkau memelihara jemaat-Mu, Engkau menyertai jemaat-Mu ini hingga saat ini dalam suasana damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bukalah setiap hati kami, siapkan hati kami ya Allah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan hikmat daripada-Mu. Biarlah hanya firman Tuhan yang disampaikannya. Namun kami memohon kiranya Tuhan sendiri yang berbicara. Engkau sendiri yang berkata-kata atas kami sekalian. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sepanjang hidup saya sampai saat ini, sepanjang saya melayani di gereja kurang lebih 38 tahun hingga emeritus 3 tahun yang lalu, saya baru kali ini khotbah melayani harus berpakaian seperti ini.
Selamanya belum pernah, kecuali satu kali di Tegalharjo itu adalah Hari Kartini. Satu kali Hari Kartini itu sebelum Corona. Dan untuk pelayanan Natal baru kali ini. Ya, kali ini Jemaat Ketanen bukan meminta, tetapi kebetulan kemarin hari Minggu saya diminta untuk pelayanan caosan anak-anak, sehingga saya mendengar berita atau pengumuman bahwa Natal hari ini harus pakaian tradisional. Maka kami mau tidak mau, karena yang akan melayani harus mengikuti atau menyesuaikan gitu kan. Menyesuaikan, maka saya harus berpakaian seperti ini. Mohon maaf kalau membuat saudara pangkling terhadap saya. Dan mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Bapak Ibu saudara, tambah ganteng atau tambah elek, Bu? Wah, Pak Yohanes aneh-aneh aja kok kayak masih muda. Jadi ngomong begitu, kalau saya itu bicara seperti itu, kayaknya ya pantasnya itu masih muda. Kalau sudah seperti ini ya harusnya enggak bertanya seperti itu ya kan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau tadi panitia mengatakan bahwa di hari ulang tahun yang ke-10, beliau mengingat bahwa banyaknya orang-orang yang mengasihi Tuhan itu, oke, mangga Bu. Ya, matur suwun. Oke. Ya, sekalipun dikasih minum, buat saya itu tabu. Berdiri di depan banyak orang kemudian menyempatkan diri untuk minum. Itu pantangan buat saya, dan rasanya kurang etis gitu kan. Nah, tapi kadangkala banyak hamba Tuhan yang happy, dia minum di depan banyak orang, tetapi saya pantang itu untuk melakukannya, gitu kan. Dan juga pantang buat saya kadangkala ada hamba Tuhan sedikit-sedikit mengelap wajah dengan kacu, ya kan, sapu tangan. Tapi saya pantang, sekalipun berkeringat saya berikan, saya biarkan, itu tandanya bekerja. Ya kan, firman Tuhan katakan, kamu akan bekerja sampai keluar kering, nah, kan gitu, ngapain kita lap, gitu kan, nah, Bapak Ibu saudara. Jadi tema kita perjalanan kasih, ya, perjalanan kasih, mungkin sedikit berbeda dengan pemikiran panitia tadi yang mengatakan bahwa, mengingat bahwa banyaknya orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk terus memikirkan, melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, sebetulnya saya pengennya bertanya pada panitia sebetulnya. Ya, jadi perjalanan kasih ini yang dimaksud apa? Begitu maksud saya. Apakah perjalanan cinta kasih saudara selama kurang lebih 10 tahun? Bisa juga. Atau perjalanan hidup saudara di dalam kasih Tuhan selama kurang lebih 10 tahun? Bisa juga. Mana Bapak Ibu yang dipilih? Memilih hidup, perjalanan hidup di bawah kasih Tuhan kurang lebih 10 tahun, atau memilih perjalanan hidup di dalam kasih bersama Tuhan, monggo kerso, ya kan? Nah, tetapi saya akan menyampaikan setidaknya bersekitar itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak mazmur, karena mazmur ini ada 150 mazmur. Dari pasal 1 sampai pasal 150. Jadi total ada 150 mazmur. Maka kalau saya katakan dalam mazmur-mazmur ini banyak berisikan tentang keluhan. Tahu keluhan? Ya, apa itu keluhan? Ya, bahasa Jawa sambat. Apa keluhan? Ya, memang banyak
menceritakan tentang adanya orang-orang yang sering mengeluh di hadapan Tuhan. Itu ya. Jadi Mazmur-Mazmur ini banyak berisikan tentang keluhan umat pilihan Allah di zamannya Raja Daud. Namun Bapak Ibu Saudara, di balik keluhan-keluhan yang ada dalam Mazmur ini, dalam berbagai macam Mazmur ini, Mazmur 23, Mazmur pasal 23 yang diambil sebagai dasar ibadah Natal dan ibadah ulang tahun ke-10 ini oleh panitia, itu berisikan atau berisi tentang penghiburan. Ya, penghiburan, ungkapan kegembiraan. Maka cocok kalau ini dipakai sebagai suasana satu Natal, lebih-lebih ulang tahun. Ya, ulang tahun kan perlu adanya satu kegembiraan dalam hidup kita, ungkapan kegembiraan dalam hidup kita. Ya, karena apa? Mazmur 23 ini berisikan ungkapan-ungkapan kebahagiaan, ungkapan-ungkapan penghiburan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kebaikan-kebaikan yang sudah Allah lakukan. Ya, karena kebaikan-kebaikan yang sudah Allah lakukan dalam hidup pemazmur selama ini. Mengingat kebaikan-kebaikan Allah yang sudah Allah lakukan terhadap pemazmur ini, juga mengingatkan kepada kita bahwasanya selama hidup kita tidak ada seorang pun yang tidak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya kira semua orang yang hadir di sini banyak mengalami perbuatan-perbuatan baik yang Allah lakukan dalam hidup kita sampai saat ini. Ya. Maka dari itu kalau kita juga mengalami hal yang sama dengan pemazmur, layaknya kita juga mengungkapkan kegembiraan kita dalam suasana Natal dan ulang tahun GTJ Ketanen yang ke-10 tahun ini. Saudara, dalam Mazmur pasal 23, kecuali tadi saya katakan bahwa berisikan satu penghiburan buat pemazmur, juga merupakan ungkapan kebahagiaan dari pemazmur. Mazmur 23 ini memberikan satu hal yang sangat penting buat kita, ataupun boleh dikatakan pemazmur ini mengungkapkan 3 hal penting yang patut kita renungkan. Sesudah kita renungkan, patut bahasa Indonesia itu mengimplementasikan, mewujud nyatakan dalam hidup kita. 3 hal itu apa? Saudara, 1, oke, sudah ditayangkan. 1 adalah kedekatan dengan Allah. Ini yang diungkapkan oleh pemazmur. Pemazmur merasa dalam hidupnya memiliki satu kedekatan, hubungan kedekatan dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, setelah mengungkapkan kedekatan hubungan dengan Allah, pasal ayat 1, ya, ayat 1. Kemudian yang kedua adalah pengalaman hidup. Pemazmur ingin mengungkapkan pengalaman hidup bersama Tuhan selama hidupnya. Apa yang terjadi? Sehingga merupakan pengalaman hidup dari pemazmur ini. Lalu itu ada di dalam ayat 2 dan ayat 3a. Lalu yang ketiga atau terakhir, yaitu lebih dari cukup. Diawali dengan hubungan kedekatan pemazmur dengan Tuhan, kemudian bersama Tuhan itu pemazmur mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa.
Dan akhirnya setelah pemazmur ini menikmati pengalaman hidup yang luar biasa bersama Tuhan, pemazmur merasa apa yang Allah lakukan, apa yang Allah perbuat, apa yang Allah kerjakan dalam hidup pemazmur lebih dari cukup. Ini yang mungkin berbeda dengan saya dan penjenengan. Saya tidak tahu. Tapi harapan kami Bapak Ibu juga serupa dengan pemazmur. Kalau pemazmur mengalami pengalaman hidupnya bersama Tuhan, apa yang Allah sudah lakukan terhadap hidup pemazmur, demikian juga kita mengalami hal yang serupa. Allah juga melakukan, mengerjakan berbagai macam hal dalam hidup kita. Namun bedanya, ini sebuah pertanyaan, apakah melalui pengalaman hidup penjenengan, melalui pengalaman gesang penjenengan, kemudian hari ini penjenengan merasa cukup atau masih kurang? Apa jawaban penjenengan? Sekalipun banyak hal yang Allah lakukan, Allah kerjakan dalam hidup kita, apakah sampai hari ini penjenengan masih merasa kurang puas terhadap pekerjaan Allah, terhadap apa yang dikerjakan Allah? Atau penjenengan sebaliknya seperti pemazmur, merasa sudah cukup, lebih dari cukup apa yang dikerjakan Tuhan terhadap hidup kita? Atau sekali lagi penjenengan merasa, waduh masih jauh, saya masih butuh ini, saya masih butuh ini, masih butuh ini. Artinya penjenengan belum bisa mengalami seperti pemazmur ini, merasa bahwasanya sudah cukup, bahkan lebih dari cukup apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Nah, mungkin kalau saat ini belum bisa menjawab dengan pasti, sudah lebih dari cukup apa yang Tuhan lakukan pada hidup penjenengan. Nanti saya kira melalui uraian saya harapkan saudara bisa menemukan jawabannya. Yang pertama Bapak Ibu, dalam ayat 1 dikatakan Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang pertama. Kedekatannya dengan Tuhan, yang mana pemazmur melukiskan, menggambarkan, gambaraken kedekatanipun, rumah keting gesangipun pemazmur kalian Allah, bak seperti gembala dan domba. Ada yang pernah menjadi gembala atau ngengen mendo? Pernah? Minimal sapi? Pernah? Seperti apa yang dilakukan seorang gembala terhadap ternaknya? Seorang gembala tidak lupa memberikan minum pada ternaknya, betul? Seorang gembala tidak pernah lupa memberi makan ternaknya, betul? Nah, itulah Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah lupa memberikan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Bahkan sampai Tuhan tidak pernah lupa membangunkan penjenengan saking sare penjenengan, betul? Pernah Tuhan lupa membangunkan penjenengan hingga jam 12 siang? Saya kira tidak ada, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua orang memiliki hubungan, baik hubungan dengan sesama, hubungan dengan saudara, hubungan dengan keluarga, lebih-lebih hubungan dengan Tuhan. Apalagi orang Kristen pasti memiliki hubungan, bahkan saya katakan hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, saat sangat dekat dengan Tuhan ini perlu diterjemahkan. Berapa seringkah Bapak Ibu berdoa di hadapan Tuhan? Berapa seringkah Bapak Ibu mendengarkan atau membaca Alkitab dalam hidup ini? Itu ketahuan seberapa dekatnya hubungan penjenengan dengan Tuhan. Saudara-saudara, pemazmur merasakan
akan kedekatannya dengan Tuhan tadi sebagai Sang Pencipta. Kalau Daud mengatakan memiliki hubungan yang dekat dengan Sang Penciptanya, demikian pula kita perlu mengerti, kita ada, itu karena ada Sang Pencipta. Itu pula kita yakin bahwa Sang Pencipta masih ada sampai sekarang. Itu yang direnungkan oleh pemazmur. Demikian pula kedekatan pemazmur dengan Tuhan ini, seperti yang saya katakan di depan bahwa bak seperti seorang gembala atau Tuhan sebagai gembalanya. Maka sampai pemazmur ini menyatakan, takkan kekurangan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah kedekatan pemazmur, seperti gembala dengan domba-dombanya, hingga mengatakan bahwa tak akan kekurangan aku. Demikian pula kalau panjenengan semuanya merasa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mestinya kita juga memiliki konsep pemikiran yang sama dengan pemazmur. Kalau Tuhan itu gembalaku, kalau Tuhan itu penciptaku, kalau Tuhan itu adalah pemimpin hidupku, maka kita tidak akan kekurangan apapun. Untuk menguji semua itu, kebenaran itu semuanya, perlu saya tanya kepada panjenengan, apakah selama ini panjenengan masih mengalami kekurangan dalam hidup? Amin? Tidak, betul gitu kan? Ya. Apakah panjenengan merasa sudah cukup terhadap apa yang Allah berikan dalam hidup panjenengan setiap hari? Lebih dari cukup. Umat pilihan Allah pada zaman Musa. Ya, Bapak Ibu bisa membaca ya, Keluaran pasal 16 ayat 13 dan 14. Saya cuplik sebagian, demikian firman Tuhan. Pada waktu petang burung puyuh beterbangan menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terdapat lapisan embun sekeliling perkemahan itu. Bapak Ibu Saudara, oleh karena Allah sebagai gembala umat pilihan Allah pada zaman Musa, oleh karena Allah sebagai pemimpin umat pilihan Allah zaman Musa, maka tidak aneh kalau Allah memberikan pemeliharaan yang terjadi dalam hidup umat pilihan Allah zaman Musa saat itu. Setelah menyeberangi Laut Kolsom atau Tibirau, dikatakan tadi burung puyuh yang dibutuhkan umat pilihan Allah, sekalipun melalui menggerutu, ya, namun Allah memberikan. Setiap malam beterbangan burung puyuh meliputi perkemahan mereka. Dan pagi harinya, kalau boleh saya katakan esok harinya, terdapat lapisan embun, yang mana itu adalah dikatakan man surgawi, roti dari surga. Itu diberikan Allah. Mulai sejak meninggalkan Laut Tibirau sampai menuju masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah. Setelah 1 tahun umat pilihan Allah bercocok tanam di Kanaan, baru berhenti. Betapa lebihnya pemeliharaan Tuhan terhadap umat Allah. Maka dari itu kalau umat pilihan Allah tadi merasa bersyukur di hadapan Tuhan, tidak terlalu berlebihan. Memang itu yang terjadi. Demikian pula kita dididik melalui firman Tuhan ini sebetulnya. Kalau kita juga merasa bahwa Tuhan terus memelihara kehidupan kita,
Mulai bangun tidur sampai masuk ke dalam peristirahatan kembali. Tuhan terus menjagai, Tuhan terus memelihara, Tuhan terus menyediakan apa yang kita butuhkan. Maka selayaknya kita naikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, pengalaman hidup. Tentu pengalaman hidup pemazmur selama ia hidup. Dalam ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia oleh karena namanya. Banyak hal pertama dikatakan membimbing, membawa, dan juga menuntun. Itu semua yang dilakukan Tuhan terhadap pemazmur. Sampai ia mengatakan bahwa Tuhan membawa aku atau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya apa? Ya, dibawa ke padang yang berumput hijau. Artinya domba-domba itu bisa makan kapan saja. Domba-domba itu kalau makan mulai siang hari sepanjang hari, kemudian malamnya apa yang dilakukan domba-domba itu? Istilah basa Jawa itu gayemi. Ya kan gayemi. Ya dan Bapak Ibu Saudara. Ya. Siklus kehidupan Allah semua Allah lakukan terhadap umat pilihan Allah, terhadap pemazmur. Demikian sampai dia juga membimbing aku ke air yang tenang. Supaya apa? Supaya domba-domba itu bisa meminum dengan sejahtera. Kenapa di sini air yang tenang, bukan air yang bergelombang? Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin domba-domba itu bisa turun dan meminum air itu kalau air itu tidak tenang? Kemudian dikatakan juga menyegarkan jiwaku. Jiwanya disegarkan. Semua itu kita mengalami bersama-sama dengan Tuhan. Jiwa-jiwa yang haus disegarkan oleh Tuhan. Kapan saja kita memerlukannya. Ya, dan kemudian dikatakan ia menuntun aku di jalan yang benar atau yang benar. Supaya apa? Supaya pemazmur ini bisa hidup sejahtera. Supaya supaya domba-domba Allah itu bisa hidup dalam keadaan sejahtera. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemazmur menceritakan dari ayat 3 dan 4 tadi, menceritakan pengalaman akan hal-hal yang baik, akan hal-hal yang menyenangkan, yang Allah perbuat. Seperti tadi saya katakan, membaringkan, membimbing, menuntun, dan seterusnya. Selama ini pun, kalau kita merenungkan hidup ini, saya kira saya dan penjenengan mengalami hal yang sama. Penyertaan Tuhan yang luar biasa, pembimbingan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mengalami hal serupa, namun apa yang sering tampil dalam hidup kita? Kalau saya bandingkan tadi, pemazmur mengalami penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, sehingga pemazmur bisa menaikkan pujian dan syukur terhadap Tuhan, bisa menyampaikan kegembiraannya di hadapan Tuhan. Kalau saya katakan bahwa kita pun mengalami yang serupa dengan Daud.
Tetapi apa yang sering tampil dalam hidup kita? Seringkali kita merasa masih kurang puas terhadap apa yang kita terima dari Tuhan. Kadangkala kita masih merasa kurang terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Seringkali kita merasa cemas terhadap segala sesuatu yang ada. Itulah liku-liku hidup orang-orang percaya di zaman modern ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketidakpuasan yang sering kita tampilkan di hadapan Allah. Seperti zaman bangsa Israel masih berada di dalam tanah perbudakan di Mesir. Satu contoh, seperti kesaksian daripada Petrus. Kesaksian Petrus, Bapak Ibu bisa membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Rasul Petrus mengatakan ini terjadi sesudah Pentakosta. Apa yang diungkapkan Rasul Petrus ini setelah turunnya Roh Kudus. Rasul Petrus berbicara kepada orang-orang Yahudi saat itu. Orang-orang Yahudi ini adalah kelompok orang-orang yang menyalibkan Yesus pada saat itu. Ia mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti apa yang diharapkan Petrus agar supaya orang-orang Yahudi ini mengerti secara pasti. Apa? Sehubungan dengan apa? Dikatakan selanjutnya, bahwa Allah telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tadi saya katakan bahwa peristiwa ini terjadi, dikatakan Petrus kepada orang Yahudi seusai peristiwa Pentakosta atau setelah selesai turunnya Roh Kudus. Itu berarti bahwa setelah selesai pula Yesus disalibkan. Maka Petrus mengatakan, Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus menjadi Tuhan dalam arti yang punya kuasa. Memang di dalam pernyataan dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus diberikannya kuasa, baik di surga maupun di bumi. Lalu menjadi Kristus, artinya yang diurapi, yang diutus. Untuk apa? Kaitannya dengan nama Yesus. Apa hubungannya? Yesus adalah juru selamat. Itu artinya kalau Yesus Kristus, berarti Yesus itulah yang diurapi, yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan bangsanya dari segala dosa. Kalau Bapak Ibu membaca di Matius pasal 1 ayat 23, pasal 1 ayat 23 dikatakan karena dialah yang akan membebaskan bangsanya dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Namun demikian, kalau Bapak Ibu sering ikuti YouTube, ya sering ikuti YouTube, akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, ada seorang peneliti yang meragukan tentang Yesus itu siapa. Hasil penelitiannya adalah mengatakan bahwa cerita tentang Yesus itu adalah fiktif, tidak nyata. Yang kedua, hasil penelitian mereka mengatakan bahwa cerita tentang Yesus itu adalah hanya dongeng. Atau apa itu istilah dongeng? Lupa saya istilahnya, cerita apa? Kecuali fiktif, dongeng bahasa Jawa. Ada yang tahu? Saya kok lupa. Fiksi bukan itu. Tadi saya katakan fiktif ya.
Sebentar, nanti kalau ingat saya sampaikan, kok lupa saya sampaikan. Ya, cerita-cerita seperti dongeng. Hanya dongeng semata gitu. Tidak nyata gitu. Apa ya, kok lupa saya? Ya betul. Ya hanya mitos. Ya Bapak Ibu, terima kasih Ibu. Ya hanya mitos, itu hasil penelitian mereka. Ketika saya membaca itu, rasanya saya kecewa benar. Ya, saya harapkan orang itu bisa bukan hanya meneliti secara ilmu, tetapi juga meneliti apa yang terjadi dalam Alkitab. Itu sebetulnya. Saudara-saudara yang terkasih, yang ketiga atau terakhir, ya, lebih dari cukup. Dalam ayat 5 dan 6 dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Lawan-lawan ini bukan musuh semata, tapi lawan-lawan ini adalah seperti tadi, orang-orang yang tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ya. Nah, tadi menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Baik semua laki-laki, muda maupun sepuh, pasti pernah mengalami pakai minyak rambut. Yang dulu ada namanya minyak kemiri. Bahkan sampai sekarang banyak orang memakainya juga. Ya, walaupun sudah zaman modern. Ya, minyak zaman jadul masih dipakai, minyak kemiri. Terus kemudian dulu ada yang namanya tanco. Ya, berupa salep atau krim. Ya kan? Pomade. Oh ya. Ada juga sekarang yang model lebih modern itu Gatsby. Oh ya, Gatsby. Ya. Banyak orang yang memakai seperti itu, tapi saya sayang tidak pernah berminyakan. Karena apa? Saya tidak punya rambut, gitu kan. Jadi saya pilih potong seperti ini supaya saya tidak terlalu pakai harus kemana-mana pakai sisir di saku, gitu kan. Lalu kalau pergi harus minyakan dulu supaya terhindar semuanya, maka saya botakin kepala saya, gitu kan. Nah, saya merasa happy ketika berambut seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, pialaku penuh melimpah. Tahu arti kata melimpah? Nah, melimpah ini berlebihan, ya, luber basa Jawa, ya kan? Luber artinya apa? Lebih dari cukup. Itu Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu orang tua zaman dulu tidak tahu sekarang tidak ada ya. Kalau dulu zaman nenek saya atau ibu saya itu di rumah pasti nyimpan berasnya bukan seperti di sekarang ini. Apa namanya sekarang ini? Alat untuk menyimpan beras. Oh, kalau dulu daringan, Bu. Sekarang plastik kotak, ya, semacam Tupperware itu. Ya, tapi apa namanya saya lupa itu kan. Nah, itu tapi dulu daringan. Bapak Ibu, ibu-ibu zaman dulu kalau menyimpan beras jangan sampai daringan itu kosong. Sekalipun dia tidak bisa beli beras, tapi daringan itu harus ada isinya. Orang etang segenggam beras. Itu pasti ada. Supaya apa? Itu artinya kehidupan mereka merasa lebih cukup. Ya, dalam suasana seperti itu. Ya, akhirnya Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang ke-5 dan 6 itu yang sudah kita bacakan, pemazmur ini menyimpulkan melalui pengalaman hidup yang dimulai pembeberan atau mengungkapkan hubungan kedekatannya dengan Tuhan, dan yang kedua pengalaman hidupnya di dalam penyertaan Tuhan. Akhirnya Daud menyimpulkan bahwa hidupnya tak mengalami kekurangan tadi seperti di depan.
bahkan tidak merasa takut. Di ayat-ayat tertentu disebutkan, karena Allah tidak pernah meninggalkan. Ya, Allah tidak pernah meninggalkan pemazmur ini sendirian dalam kegiatan apapun, karena Daud ini seorang raja, dalam memimpin umat pilihan Allah, dalam berperang melawan bangsa musuhnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan sendirian. Tuhan selalu menyertai, maka dari itu Daud tidak pernah mengalami kekalahan dalam berperang. Sampai ada cerita dalam Alkitab, ketika Daud berhadapan dengan siapa? Goliat. Sekalipun Goliat pilih tanding, ternyata berhadapan dengan Daud, Goliat kalah. Bahkan sampai mengalami ajalnya. Karena apa? Karena Daud berperang karena atas nama Tuhan. Itu kelihatan di ayat-ayat tertentu dalam Mazmur itu menyebutkan bahwasannya ketika pada waktu ditantang oleh Goliat, ya kan? Kau kira aku ini binatang? Kau bawakan ketapel, kau bawakan tongkat. Lalu si Goliat mengatakan, lihat, hidupmu, tubuhmu akan kuberikan kepada binatang. Tetapi Daud menjawab, ya memang kamu menantang aku dengan tombak dan lembing. Tetapi aku datang kepadamu atas nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika Daud berperang melawan Goliat ini atas nama Tuhan, maka Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berperang. Akhirnya apa? Akhirnya Goliat mengalami kekalahan. Ini Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya kira juga saudara-saudara mengalami. Pernahkah Tuhan meninggalkan hidup saudara? Ya. Napa nate Gusti Allah menika nilaraken gesang panjenengan. Kula kinten boten nate gesang kula lan panjenengan dipun tilaraken dening Allah. Menawi kula panjenengan dipun tilaraken dening Allah, tentu nalika panjenengan sari sedalu muput enjangipun boten saged tangi. Gitu. Nanging nyatanipun kula panjenengan dipun tangekaken tondo yen Allah menika boten nate nilaraken dhateng kula panjenengan. Meninggalkan kita. Yang kedua dikatakan tidak perlu karena Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Ya. Kula panjenengan tentu boten nate dipun kandhelaken dening Allah. Nggih. Doa-doa kita naikkan, Tuhan tentu memikirkan untuk menjawabnya. Liripun Gusti Allah tidak pernah membiarkan hidup kita. Bahkan ada satu pujian berkat anak cucu. Ingat itu lagu itu? Begitu besar kasih Allah pada kita. Nah, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta dan seterusnya Bapak Ibu. Karena apa? Itu tondo menawi Allah mboten nate ngendelaken umat pilihanipun, membiarkan umat pilihannya dan selalu dipelihara, jangan sampai anak cucu kita meminta-minta. Ya. Tetapi diberikannya Tuhan kecukupan. Lalu yang terakhir dikatakan, ini mungkin juga perlu bertanya datang panjenengan. Serta Allah tidak pernah mencampakkan hidup pemazmur, tidak pernah juga. Sekalipun waktu Daud jatuh dalam dosa, berzina dengan Batseba, ya kan? Sekalipun ya dosa, tetapi Daud tidak pernah dicampakkan oleh Tuhan. Ketika Daud bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan masih mempercaya untuk melanjutkan kepemimpinannya terhadap umat pilihan Allah. Demikian pula Bapak Ibu Saudara,
Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Tuhan tidak pernah ngendelaken gesang kula panjenengan, membiarkan hidup kita terlantar, tidak pernah. Bahkan Allah berjanji Tuhan akan memberikan kecukupan dalam kehidupan sampai anak cucu kita. Bahkan Tuhan tidak pernah mencampakkan hidup kita. Tahu arti kata mencampakkan? Mencampakkan? Hah? Ya boleh dikatakan dibuang, dilempar, dan tidak ada lagi artinya apa-apa. Ya kan? Tidak dipedulikan. Tapi ada sayangnya saya lupa. Oh sorry. Saya lupa ayatnya, tetapi Tuhan mengatakan bahwa mati ataupun hidup, orang percaya berarti di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sebagai penutup, ya contoh sekali lagi bangsa pilihan Allah. Lalu bangsa itu menjawab, ini ketika Yosua, ketika umat pilihan Allah sejak ditinggalkan Musa meninggal, mau masuk ke Kanaan, ya kan? Kemudian Yosua bertanya kepada umat pilihan Allah ini, kalau menurut engkau beribadah kepada Tuhan, marilah putuskan hari ini. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah nenek moyangmu dan seterusnya. Lalu umat Allah menjawabnya di ayat 16 Yosua pasal 24. Dikatakan, lalu bangsa itu menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Jangan kalah dengan umat pilihan Allah zamannya Yosua. Kalau Yosua, zamannya Yosua ketika tanya, kepada siapa kamu beribadah? Ya, kepada orang-orang Amori dan seterusnya. Tapi orang-orang Israel menjawabnya, jauhkanlah. Ya, jadi katakan sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, jika kita benar-benar merenungkan akan hidup ini, di dalam penyertaan kasih Tuhan, perjalanan hidup ini serasa begitu indah. Di mana letak keindahannya? Kembali kepada apa yang saya sampaikan. Ternyata Tuhan, ketika kita memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Bahkan Allah tidak akan mencampakkan hidup kita. Dan bahkan Tuhan memberikan kecukupan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kami mengajak kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir pada sore hari ini, terlebih jemaat GITJ Ketahanan yang berulang tahun ke-10 semenjak dewasa tahun 2013 tanggal 21 Desember. Tetaplah mengikut Tuhan. Tetaplah setia bersama Tuhan. Karena Tuhan begitu setia memelihara, menjagai dalam hidup kita sampai kapanpun. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, begitu indah firman-Mu melalui pengalaman hidup pemazmur, yakni Daud. Ketika Daud memiliki hubungan yang sangat dekat dengan-Mu Tuhan, Engkau menjadi gembala bagi hidupnya. Engkau menjadi Tuhan bagi kehidupannya. Bahkan Tuhan menjagai, melindungi. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Bahkan Tuhan tidak pernah mencampakkan kehidupan Daud sekalipun mengalami berbagai pencobaan. Tetapi Tuhan menyertainya. Demikian pula Tuhan, kalau kami renungkan dalam hidup ini,
Kami terus mengalami penyertaan Tuhan yang begitu indah, yang begitu setia. Tuhan menyertai kami, Tuhan memelihara kami semuanya. Di dalam perjalanan hidup kami, takkan pernah terlepas dari penyertaan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan terus Engkau menyertai kehidupan kami di sepanjang kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam langkah perjalanan kami selanjutnya. Tuhan sendirilah yang menyertai, Tuhan sendirilah yang mengatur langkah-langkah kami. Tuhan sendirilah yang campur tangan dalam kehidupan kami. Tuhan sendirilah yang menyediakan apa yang kami perlukan dengan kecukupan. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Ketanen ini. Di dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang setia kami serahkan. Kiranya Tuhan terus menjagai dan melindungi jemaat-Mu GITJ Ketanen ini. Dalam berkarya, dalam melayani, dalam hidup menyembah Engkau Tuhan. Terus senantiasa Tuhan sendiri yang membimbing kehidupan mereka. Sehingga mereka mengalami damai sejahtera seperti Daud dalam hidupnya. Demikian pula mereka saat ini dan seterusnya. Kalau saat ini boleh berbahagia dalam acara ulang tahun yang ke-10 semenjak jemaat-Mu ini menjadi jemaat yang dewasa. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan rohani mereka. Kami juga berdoa kalau saat ini jemaat-Mu juga mengingat dan merayakan Natal atau kehadiran Tuhan ke dunia ini. Kiranya Tuhan limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Mereka yang mengalami kekurangan kiranya Tuhan berikan kecukupan dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka yang mengalami kesusahan. Dan kiranya dalam tangan kuasa ilahi Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara akan atas kesetiaannya untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami tak lupa mengucapkan selamat berhari raya Natal kepada semuanya dan juga kepada jemaat GITJ Ketanen. Dan tak lupa kami mengucapkan selamat berhari ulang tahun yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati jemaat GITJ Ketanen. Amin. Kami serahkan kembali kepada pembawa acara.